MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Iku di situ tuh ngendi ku jalan opo? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa iku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Mbok punya perasaan gitu yo. Lah orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Hah. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh. Yang digoleki dia aja. Terus dia itu ngambilnya opo we toh. Coba pikir opa, sana sebagai one team press atau apa ngomong dah. Kemanakah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani. Toh yang mesti diambil yang memang yang salah. Lah iya dong. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Mas Seno Bagaskoro, Mas Gun Gun Herianto, dan Bang Ray Rangkuti. Saya ingin ke Mas Seno dulu ya. Mas Seno, barusan yang disampaikan oleh Bu Mega, ya, semakin ditekan semakin melawan. Ini ada sumbangan dari klaster yang dua lagi nggak terkait Pak Hasto yang ditersangkakan oleh KPK dan Pak Yasona yang dicekal ke luar negeri? Ya, klaster yang dua itu gimana tuh maksudnya tuh? Ada 3 klaster yang berpolemik. Apakah klaster-klaster ini mereka semuanya sedang bersatu untuk ada yang ke KPK, ada yang kulik-kulik di ranah yang lain? Saya enggak menangkap betul ya. Tetapi yang pasti sebenarnya di internal kita juga semuanya ya sedang membangun kesolidan. Bahwa ada dinamika, dialektika partai di internal terkait dengan berbagai pendapat tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini, saya rasa itu suatu hal yang clear. Tetapi dalam sikap mempertahankan kedaulatan partai, ini semuanya satu tegak lurus, satu komando untuk bicara mempertahankan marwah PDI Perjuangan. Dan dalam konteks ini, saya rasa apapun yang terjadi sekarang, serangan hukum yang terjadi kepada kami, itu juga terjadi tidak lepas sebenarnya dari nuansa politik yang cukup panas pasca tahun politik kemarin. Ya. Dan itu tidak bisa dinafikan bahwa kita tidak hidup di ruang hampa politik. Dalam konteks itu maka seperti yang disampaikan Pak Hasto Kristianto, beliau memahami betul konsekuensi dan resiko dari bersuara lantang, mengatakan Satyam Eva Jayate dan mengatakan hal-hal yang memang tidak enak di telinga bagi banyak orang. Maka konsekuensinya adalah ya pasti akan ada banyak gangguan dalam berbagai rupa. Maka saya rasa ini adalah bentuk perjuangan yang dipahami oleh kader-kader partai semuanya. Dan yang paling penting adalah kita menjaga kesolidan. PDI Perjuangan ini saat dikecilkan malah semangat perlawanannya besar. Dan itu malah menyolidkan internal dan malah membesarkan partai. Dan pada saat ada katakan 27 orang yang keluar dari partai, maka sampai hari ini berbondong-bondong orang banyak ingin masuk ke PDI Perjuangan melihat bagaimana ketegasan sikap partai menyikapi persoalan tersebut. Jadi ibarat pepatah lama, mati 1 tumbuh 1000. Itu yang terjadi di kami sekarang. Itu Mbak. Oke, saya ke Mas Gun Gun. Ya. Tapi bukankah kalau kita bicara penetapan Hasto sebagai tersangka dan juga Pak Yasona misalnya yang dicekal ke luar negeri, bukankah 2 kasus hukum ini terlalu lemah untuk kemudian kalau saya mengambil diksinya Bu Mega mengaut-aut PDIP yang tadi dijelaskan oleh Mas Seno justru semakin kuat kalau lagi diaut-aut? Jadi gini, model-model penetrasi ke internal partai itu tentu bukan hanya satu modus ya. Itu akan ada kalau betul ya, dan biasanya memang begitu. Ingat waktu mungkin PDI Perjuangan di era Orde Baru, ya itu kan penetrasinya tidak hanya satu tindakan, ya, tetapi juga banyak hal, mulai dari hukum, kemudian juga
proses konflik yang diciptakan di internal, misalnya melalui pion tertentu, ya kemudian juga akan juga misalnya mempersoalkan mekanisme internal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini soal cara, soal taktik, soal strategi dalam dalam konteks menghadap-hadapkan ya Bu Mega tentu dengan realitas faksi-faksi yang bisa saja intensinya tidak semata-mata di internal, tetapi juga sangat mungkin melibatkan intensi dari pihak-pihak luar. Kasus Kuda Tuli misalnya dulu lah, ya itu kan menjadi satu sejarah tersendiri bagi PDI Perjuangan. Dan ke depan upaya-upaya yang kemudian sifatnya membenturkan itu akan selalu mungkin muncul ya melalui modus langsung ataupun tidak langsung. Modus langsung itu misalnya melalui mekanisme organisasi seperti besok dalam konteks event pemilihan misalnya ya, atau kongres, atau mungkin juga pada saat misalnya konsolidasi di pusat maupun di daerah ya, termasuk juga kepengurusan PDIP di daerah-daerah. Ini tentu menjadi battleground tersendiri ini ya dalam konteks mekanisme keorganisasian yang akan diupayakan ya oleh pihak tertentu yang punya kepentingan melalui cara-cara yang mungkin saja menghadap-hadapkan, dan dari konflik itu muncul uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu sangat mungkin kemudian ada free rider-nya, ada yang menjadi penunggang bebasnya untuk memanfaatkan situasi. Dan modus seperti ini biasa saja. Yang kedua tentu melemahkan melalui opini publik. Ini yang disebut dengan proses delegitimasi sekaligus demoralisasi ya, melalui serangan-serangan tentu ya, bukan hanya kasus hukumnya. Contoh misalnya kasus Mas Hasto, kasus hukum di KPK atau Pak Yasona, tetapi juga permainan persepsi yang dibangun melalui opini publik. Nah, ini juga tentu ya PD Perjuangan selain menghadapi serangan-serangan itu di peradilan, di pengadilan, juga harus bersiap dengan mekanisme manajemen isu dan manajemen konflik, terutama di wilayah persepsi, karena pasti salah satu cara yang masif dan eksesif yang akan dialami oleh PD Perjuangan, apalagi misalnya berbeda dengan arus utama, itu adalah pertarungan soal opini publik. Pertarungan soal opini publik. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, terkait kasus hukum ini ya, sulit untuk kita tidak kemudian menghubungkan ini dengan, saya harus sebut lagi, hubungan terkini Ibu Mega atau 1,5 tahun lalu Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Sulit untuk menafikan ini terjadi, kasus hukum ini terjadi akibat hubungan yang kian meruncing itu. Pendapat Anda, Bang? Iya, kan kalau kita kronologinya kan sebenarnya hanya 8 hari setelah Pak Jokowi itu diberhentikan, status Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Lalu sebetulnya kalau berbicara soal kasusnya ini, saya setuju dengan Ibu Mega. Ini pun kasus sebetulnya yang prioritasnya itu ke-10, ke-11, ke-9 gitu. Tapi kok tiba-tiba seperti jadi prioritas utama KPK gitu. Ada apa dengan KPK berkaitan dengan kasus ini gitu ya. Nah, apakah ada pesan-pesan? Apakah ada orang yang mengintervensi KPK? Ya, tentu kita nggak bisa jawab dalam konteks hitam putih ya. Tapi gejala-gejala yang kita sebutkan itu tadi mungkin memberi semacam background. Kenapa situasi seperti ngejar-ngejar Hasto itu terjadi saat ini di tengah begitu banyak peristiwa hukum yang memungkinkan kita dan berharap itu didahulukan oleh KPK gitu, ketimbang kasus Hasto ini. Ya. Saya juga udah berulang kali mengatakan misalnya kasus soal CSR DI, gimana perkembangan, kasus soal Blok Medan, kasus soal Sabirin Nur, kasus soal yang terakhir ini kan adalah soal OCCRT. Kan itu seperti di nomor 3 nomor 4 oleh KPK.
Lalu main drama di kasus Hasto itu dengan, saya nggak ngerti gitu ya, apalagi kan cuman suap yang nilainya cuma 900 juta yang nggak berkaitan dengan uang negara gitu, itu sampai sidak ke sana, sidak ke sini, Sampai KPK-nya gitu, digeledah kayak main dua drama rumahnya. gitu. Oke. Sampai digeledah, dan Hastonya sendiri bukan pelaku utama, dia hanya penyerta gitu. Oke. Ini kan main dramanya luar biasa KPK-nya gitu. Jadi, tapi saya tidak melihat ini bagian dari gangguan kepada PDI, terlalu kecil sih menurut saya. Gitu. Yang saya mau lihat itu adalah mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan kiprah dan sikap politik PDI lalu menjadikan hukum sebagai alat tawar-menawar gitu loh kira-kira. Oke. Mas Seno, waktu kita sudah sangat terbatas. Saya ingin terakhir ke Mas Seno, tadi yang disampaikan oleh Bang Rey dan juga Mas Gun-Gun begitu, terkait kasus hukum yang menimpa elit partai Anda. Sebenarnya behind the closed door, apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Anda untuk berjuang terhadap elit-elit partai Anda ini, memperjuangkan elit-elit partai Anda? Bu Mega adalah pemimpin yang selalu terbuka, di depan, di belakang tidak ada bedanya. Maka pada saat beliau menyampaikan pidato itu, banyak orang kan lebih suka dengan misalnya komunikasinya itu komunikasi politik Raja Jawa dalam tanda kutip. Artinya sen kiri belok kanan gitu kan. Tradisi politik, komunikasi politik kita dari para politisi elit kita kan banyak yang begitu. Nah Bu Mega ini berbeda ini. Beliau politisi yang menurut saya meskipun seorang perempuan tapi sangat jantan di depan dan di belakang sama. Maka pada saat pidato-pidato politiknya, pidato politik ketua umum partai mana yang misalnya paling ditunggu-tunggu pada saat menyampaikan statement-statement. Saya rasa sampai hari ini masih Bu Mega ditunggu banyak pihak pada saat memberikan statement. Kenapa? Karena kejujurannya, keberaniannya berkata sama satunya kata dan perbuatan. Nah dalam konteks itu maka publik bisa melihat, siapapun bisa melihat bagaimana sikap politik, pemikiran, keresahan Bu Mega terhadap berbagai situasi. Tidak ada yang berbeda antara behind the closed door dan openly di publik, tidak ada yang berbeda. Nah dalam konteks itu saya rasa saya sepakat dengan Bung Rey bahwa apa yang dilakukan KPK dalam konteks penggeledahan kemarin kita berharap profesional, tidak mengedepankan prinsip-prinsip dramatisnya. Oh yang kemarin didapatkan dari penggeledahan 2 rumah hanya 1 flash disk kecil dan 1 notes. Notesnya pun isinya adalah catatan tentang bisnis bawang dari stafnya Pak Hasto, namanya Pak Kusnadi. Emangnya ada apa di dalam bisnis bawang itu kan dia nggak ada kaitannya dengan kasus. Nah buat kami mari profesional saja. Para kader PDI Perjuangan adalah orang-orang taat hukum dan selalu kooperatif kok di dalam konteks penegakan hukum. Itu Mbak. Baik, Mas Seno, terima kasih. Selamat ulang tahun sekali lagi. Mas Gun-Gun, Bang Rey, kita ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat semua. Selamat malam. Dan Mas Gun-Gun.